Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Duh, gengs, kenapa ya susu UHT Cimory kok bisa seenak ini ya? Apalagi yang rasa almond nih, berasa susu sultan mewah total. Kalian semua juga pasti udah sering lihat deh, buka Instastory, buka TikTok begitu ya, ngelihat orang-orang pada minum susu UHT Cimory yang rasa almond ini. Sampai diomongin di mana-mana. Tiap ketemu teman, cobain deh nih susu UHT Cimory yang almond nih. Nggak tahu aja, emang gue udah nyetok dari lama. Abisnya varian almond ini, aduh, rasa enaknya nggak logis dan super creamy pula. Sampai heran gue nih kalau bisa dijelasin kayak apa ya. Rasa coklatnya tuh premium. Terus ada perpaduan rasa almond yang bikin tambah mewah gitu. Bener-bener pas diminum, itu tuh semua menyatu nih dalam mulut kita. Yang biasanya mulutnya penuh dosa. Jadi aduh, rasanya seketika pokoknya inginlah bertutur kata yang baik-baik nih, pingin ucapannya dari lidah. Saking ademnya diguyur sama susu UHT Cimory yang rasa almond ini. Bener-bener ini tuh definisi kenikmatan duniawi. Tuh bener-bener deh rasanya. Sungguh tak kuasa diriku untuk berucap, wow, bagaimana bisa ada sebuah rasa yang benar-benar memanjakan lidah di dunia yang penuh permasalahan begini. Ada rasa seenak ini. Apa jangan-jangan ini tuh macam rasanya menjadi orang kaya yang biasanya kalau kita nonton di sinetron-sinetron, kebanyakan kalau orang kaya sarapannya tuh pagi-pagi pakai sandwich sama segelas susu. Rasanya pasti kayak begini nih susunya nih. Kayak rasa susu orang kaya. Emang harga kagak bisa bohong ya? Ada harga dan rasa. Kalau bohong itu mah, waktu gua minta duit SPP sama LKS waktu sekolah. Padahal duitnya dipakai buat main rental tuh di depan abis pulang sekolah. Jangan ditiru tapi ya. Tirunya baik-baik aja. Kayak minum nih, susu UHT Cimory yang rasa almond. Kalau kalian mau bilang aja udah jujur, kagak usah ngebohong-ngebohong. Misalkan, Mapa atau ya bagi duit dong, aku mau beli susu UHT Cimory. Mau ke Alfamart atau Indomaret depan situ. Pasti dikasih kalau buat beli susu mah. Ya tapi kalau ada kembaliannya mungkin ya. Boleh lah minum susu UHT Cimory-nya di rental PS depan. Hai Robun yang suka pusingnya ampe ubun-ubun. Seperti biasa, diriku itu kan selalu mendengarkan requestan kalian dan keluh kesah kalian juga, cerita-cerita semua. Ya lama-lama gue berasa mama dedek gitu, dicurhatin mulu. Gimana ini kalian pada bilang lagi ada kasus viral yang nyuruh gue bahas. Kejadiannya tuh di Korea Selatan tentang seorang anak wanita dan keluarganya yang katanya awalnya tuh bilang mau pergi ke kota, tapi tahu ditemukan tidak bernyawa di sebuah mobil yang tenggelam di laut, guys. Nah, kabar ini tentunya menjadi geger di Korea Selatan sana karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya jadi? Apakah ini rencana pembunuhan atau gimana gitu kan? Jadi kalian simak aja, geng, dan nanti tulis pendapat kalian di bawah. Jadi berita ini tuh awalnya bisa sampai mencuat ke publik karena adanya laporan dari sekolahan nih mengenai murid mereka yang telah hilang bernama Cho Yuna berusia 10 tahun. Nah, di mana menurut pihak sekolahnya yang memang melapor tuh ke kantor polisi Nambu Gwangju pada tanggal 27 Juni kemarin, Cho Yuna ini katanya tidak hadir di sekolah lagi udah lebih dari seminggu. Dan sewaktu pihak sekolah mau nanyain ke keluarganya Cho Yuna, ya ke ibu bapaknya maksudnya, semacam, Pak, Bu, ini kenapa anaknya nggak masuk-masuk gitu? Sakit apa gimana? Kan takutnya ada apa-apa ya? Tapi kedua orang tuanya itu pun tidak bisa dihubungi. Sampai pihak sekolah ke rumahnya pun rumahnya kosong, nggak ada orang. Nah, sebenarnya di tanggal 19 Mei 2022, pihak sekolah ini emang taunya si Yuna bilang mau minta izin melakukan experiential learning program di Pulau Jeju, tepatnya di daerah Jeollanam-do, di mana dia ke sana itu bersama ayah dan ibunya yang kira-kira bakal tinggal di Pulau Jeju sana. Itu selama kurang lebih 1 bulan lah. Dan targetnya selesainya tuh bilangnya nanti bakal balik lagi di tanggal 15 Juni 2022. Nah, buat kita-kita nih mungkin kalian-kalian juga semuanya yang SD-nya dulu, nama pelangnya SD negeri gitu ya, atau SD negeri 06 petang biasanya. Di depannya juga yang jualan cakwe sama gulali gitu. Kagak ada yang jual pizza ataupun yogurt-yogurtan kayak international school. Kan pasti bingung ya, heran ya. Apa itu? Experiential learning program. Nah, jadi gampangnya aja ya. Hal itu tuh semacam kegiatan belajar dengan melakukan pengalaman secara langsung, gengs. Makanya kan tadi namanya eksperimental. Nah, pengalaman di sini pun itu bisa didapatkan dengan berbagai cara. Mulai dari melakukan eksperimen secara langsung, ataupun magang, atau bisa studi ke luar negeri, hingga menjadi volunteer. Yang biar relate kayak kita-kita mungkin istilahnya tadi itu kayak magang atau KKN lah. Dan pas gua baca-baca, emang ternyata di Korea sendiri, hal-hal semacam itu tuh lumrah. Dan malah didukung, walaupun ini jatuhnya kayak pergi sebulan, dengan kemauan pribadi ya, bukan program dari sekolah. Itu dihitungnya bukan kayak absen madol gitu. Tetap dianggapnya lagi belajar, tetap dianggap
absen, gengs. Jadi diakui lah istilahnya. Karena hal itu memang dianggap efektif, dimana murid nih bisa terjun langsung ke realita dunia ini daripada cuma belajar teori-teori dari buku doang. Nah, pokoknya Yuna sendiri itu sama ayah dan ibunya, dimana ayahnya sekitar berusia 36 tahun dan ibunya 35 tahun. Tinggalnya mereka di daerah Namgu, Gwangju, gengs. Nah, tapi tahu-tahu itu tuh, semenjak mereka pergi, mereka tidak lagi kelihatan keberadaannya di daerah rumahnya itu. Yang katanya kan tadi tanggal 15 Juni mau pulang, ditunggu ini besoknya sampai 16, 17, 18, sampai 27 Juni nggak muncul-muncul juga. Makanya karena jatuhnya berarti udah sekitar semingguan dari tadi dijanjinya 16 mau pulang, tapi sampai 27 Juni belum pulang. Pihak sekolahnya baru melapor mengenai hal tersebut ke kantor polisi Gwangju. Atas laporan tersebut, karena benar-benar ini orang tuanya juga tidak bisa dikontak dan dicari, maka polisi menyatakan kalau keluarga ini itu sebagai orang hilang. Ya udah, dicari deh nih mereka. Dari info terakhir di awal kan katanya mereka mau ke daerah Jeju. Ya udah dilacak bener ke sana ke Jeju. Tapi ternyata polisi menemukan fakta kalau tidak ada catatan sama sekali tentang keluarga ini mengunjungi Jeju, gengs. Dan mereka juga tidak mengikuti program eksperimental learning di Jeollanam-do sana. Soalnya kalau sempat datang, itu kan pasti ada catatannya di orang sana ya. Loh, berarti ini sekeluarga pada kemana? Dari situ, polisi akhirnya bekerja sama dengan kantor-kantor polisi di berbagai daerah untuk melacak CCTV jalanan buat ngeliat nih kemana mobil keluarga Yuna ini pergi. Nah, di awal-awal kelihatan tuh, emang dari rumah mereka di daerah Gwangju tadi, mereka pergi naik mobil Audi warna silver dengan plat 038447. Tapi abis itu, mereka ini kayak menghilang menuju ke daerah Wando namanya. Akhirnya polisi sampai mengerahkan 2 unit drone untuk memantau dari atasnya dan mengirim juga 40 unit mobil buat mencari keberadaan mereka. Karena terakhir tadi kelihatannya si keluarga ini menuju ke daerah Wando. Ditelusurilah daerah Wando sana tuh atu-atu dan ketemu nih ada sebuah guest house di mana di situ CCTV-nya menangkap kalau keluarga Yuna ternyata menginap di guest house tersebut yang mulai nginepnya dari tanggal 24 Mei 2022. Tapi terakhir kali mereka masih terlihat di CCTV guest house itu di tanggal 29 Mei, gengs. Karena di tanggal tersebut mereka ini semacam check out terus nggak balik-balik lagi memang. Jadi dari tanggal 24 sampai 29 Mei ya. Nah, posisi terakhir kali mereka tertangkap CCTV di tanggal 29 Mei itu, sang ibu ini terlihat lagi nurunin barang-barang jadi koper-koper mereka. Itu dimasukin deh ke mobil. Setelah itu dia balik lagi ke atas buat bawa anaknya Yuna dengan cara digendong di belakang gitu. Sementara suaminya di sebelahnya, mereka turun deh naik lift. Dan setelah dari guest house tersebut, jejak keluarga ini menghilang lagi, gengs. Nah, anehnya lagi nih, saat di tracking dari lokasi handphone keluarga ini, diketahui ponsel sang ibu itu mati di tanggal 31 Mei, sekitar jam 1 pagi, gengs. Kemudian, ponsel sang ayah berikutnya ikutan mati juga di jam 4 pagi, di mana lokasi terakhir yang bisa dilacak sama polisi. Sebelum handphone mereka ini mati, itu titiknya ada di daerah Dermaga Songgok namanya, yang kira-kira itu jaraknya cuma 10 menitan lah dari guest house tadi tuh yang mereka tinggali. Dan setelah itu, handphone mereka nggak aktif-aktif lagi, sampai tadi tuh tanggal 27 Mei saat dilakukannya pencarian. Nah, tapi setelah hilang kontak seperti itu, nggak ada catatan juga nih kalau misalkan mereka itu pergi ke dermaga misalkan buat naik kapal di pelabuhan buat nyebrang gitu misalnya. Enggak, gengs. Jadinya mungkin memang petugas-petugas atau polisi-polisi sana tuh udah lebih mahir lah ya, paham gitu, sering nanganin kasus-kasus seperti ini. Merasa ada yang nggak beres nih, berarti dari tanggal 30 Mei sampai 27 handphonenya mati terus. Wah, ada apa-apa. Dan terakhir kali dilacaknya itu titik lokasinya di dermaga Songgok, dicarilah di sana. Besoknya di tanggal 28 Juni, tadi kan mulai dicarinya 27 Juni ya, polisi itu akhirnya menemukan mobil keluarga ini, gengs, yang udah tenggelam di laut posisinya. Jadi sudah tenggelam di dermaga Songgok itu dengan kedalaman 10 meter. Dan waktu mobilnya diangkat nih pakai alat, itu polisi masih agak sulit untuk mengidentifikasi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena selain memang kondisi mobilnya kekunci dari dalam ya, jendela mobilnya juga kayak kotor gitu, gengs. Ya airnya berarti kan udah masuk berminggu-minggu tuh. Udah nggak jelas, udah sampai mau sebulan malah. Terakhir kali kelacakan tanggal 30 Mei tadi. Terus ditemukannya di tanggal 28 Juni. Ya sebulan berarti bener dalam air. Kondisi jasadnya pun juga pasti membusuk. Ya kasus yang Teng Modida kemarin aja itu kan beberapa hari. Kondisinya udah begitu coba. Akhirnya 3 orang di dalam mobil itu diidentifikasi nih pakai sidik jari. Dan ternyata benar, mereka adalah Yuna, ibu sama bapaknya. Dari sinilah banyak spekulasi-spekulasi dugaan orang-orang nih mengenai kejadian ini. Karena memang kalau disebut sebagai kecelakaan biasa, itu banyak banget part-part aneh yang menimbulkan kecurigaan, gengs. Ya yang paling jelas pasti nih pertanyaan orang-orang. Kok bisa mobilnya jatuh ke laut itu misalkan kalau kecelakaan? Gimana ceritanya? Dan kenapa juga? Awalnya ini pakai adegan bohong ke sekolah dengan bilang katanya mau ke Jeju sebulan. Tapi kenyataannya nggak pernah ke Jeju sama sekali. Malah pergi nggak jelas. Dengan rute-rute yang aneh macam orang linglung. Nginepnya juga di sebuah guest house kecil yang misalkan aja nih keluarga ini memutuskan untuk nggak usah lah kita nggak jadi ke Jeju, kita liburan aja. Nah, menurut yang punya guest house, keluarga ini juga cukup berbeda dengan tamu-tamu lainnya. Karena pertama, di guest house tersebut, kalau misalkan mau pakai air panas, itu katanya ada biaya tambahannya.
Kayak semacam additional charge gitulah. Dan kalau misalkan mau akses ke kolam renang yang airnya juga air panas kayak mau berendam, itu ada tambahannya lagi. Dan keluarga ini tidak mau kedua hal tersebut. Mereka bilang udah nggak usah pakai air panas dan nggak usah akses ke kolam renang juga. Kita mau cukup kamar yang sederhana. Yang mana disitu kan ada anak kecil nih, Yuna berumur 10 tahun. Yang biasanya sukalah berenang kecipak-kecipuk atau minimal mandi pakai range. Tapi keluarga ini seakan-akan nggak mau fasilitas tersebut buat anaknya. Jadi itu berarti bukan semacam liburan yang asik dong. Cuma nginep dong di kamar biasa yang tujuannya nggak tahu mau kemana. Keluar kamar pun jarang katanya. Dimana sang ibu nih kalau beli makanan itu turun sendirian ke minimarket di bawah. Sementara ayah dan Yuna di kamar aja. Lah, kan ngapain liburan begitu? Jadi terkesan memang semacam keluarga ini kayaknya melarikan diri dari sesuatu. Makanya diselidikilah background dari keluarga ini. Nah, ternyata gengs, diketahui nih kalau orang tuanya Yuna itu telah menutup bisnis mereka pada akhir bulan April kemarin. Yang jatuhnya orang tuanya Yuna ini tidak punya pekerjaan. Tapi hal itu belum diketahui ya. Alasan kenapa mereka menutup bisnisnya, apakah bangkrut atau gimana gitu. Yang jelas orang tua Yuna ini telah mengalami kerugian dari aset kripto yang mereka investasikan yang katanya cukup banyak. Soalnya kan kripto emang lagi anjlok tuh. Ditambah keluarga ini ternyata juga punya hutang sebesar 100 juta won dari berbagai kartu kredit. Makanya orang tuanya ini diduga stres perkara hal-hal tersebut, gengs. Dan dari handphone yang ditemukan di dalam mobil, ya walaupun misalkan udah kena HP, tapi HP sekarang kan anti air ya. Atau mungkin masih bisa diambil tuh memorinya, gue nggak ngerti lah, polisi canggih. Soalnya dari situ, polisi ini mendapatkan sebuah petunjuk dari history browsingan terakhir handphone ayahnya yang men-searching mengenai obat tidur dan cara mengakhiri hidup. Nah, dari penemuan itulah banyak yang menduga kalau hal ini jangan-jangan bukan kecelakaan biasa, melainkan emang upaya mengakhiri hidup dari sang orang tua. Ini lumayan sama nih kayak kasus Tang Monida kemarin, di mana netizen pada nebak-nebak dilihat dari CCTV, di mana dalam tangkapan CCTV terakhir, itu kan terlihat kalau Yuna lagi digendong nih sama ibunya, tapi posisinya kayak agak lemas, babar nggak bergerak. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan obat tidur yang tadi di-searching sama bapaknya Yuna? Jadi pada mikir, apa jangan-jangan Yuna emang udah dibuat tidur duluan? Ya mungkin juga itu udah tidur selamanya, sebelum akhirnya ikut tenggelam bersama ayah dan ibunya. So, itu kronologi kasus yang lagi viral di Korea Selatan, yang mana karena masih terhitung cukup baru ya, dari tanggal 28 Juni kemarin ditemukan, pihak polisi memang belum mengeluarkan pernyataan resminya kalau sebenarnya itu gimana. Ya soalnya masih dalam penyelidikan ya, gengs. Tapi dari hal-hal yang ditemukan tadi, menurut gua sih emang banyak kejanggalan-kejanggalan. Ya jangan-jangan yang mengarah memang ke kesengajaan. Ya tapi kalau benar begitu serem banget ya. Anak polos 10 tahun kagak tahu apa-apa nih, mesti ikut nanggung masalah orang tuanya yang sampai dibawa-bawa ke dalam laut juga begitu kan. Sampai merinding gue nih, nauzubillah min dzalik. Ya nanti kalau ada update-update infonya lagi kita kasih tahu ya. Thank you semua yang udah nonton. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum.